Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali, bersyukur kita pada Allah di malam hari ini di masjid yang indah, yang barokah ini. Maka kita harus mendoakan orang tua kita, waliduna Ustadz Muhammad. Semoga Allah memberkahi, menjaga beliau, keluarganya, keturunannya, hartanya. Dan demikian juga untuk semua kita yang hadir dengan semangat iman di pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, untuk keluarga kita, keturunan kita. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menyaksikan Allah hadirkan kembali syariatnya di muka bumi. Sesuai dengan Allah SWT, kita malam hari ini akan mencoba masuk minta izin ke Rasul, minta masuk ke rumahnya. Kita mau mengetuk pintu rumah Nabi, kemudian minta izin belajar dari dalam rumah Nabi SAW. Mungkin tidak semalaman, tapi hanya beberapa saat di rumah mulia itu. Semoga kita kebagian kemuliaannya. Saudaraku dirahmati Allah SWT, inspirasi dari rumah Nabi SAW, saya ingin mulai dari jaminan beliau yang sering saya sampaikan. Karena ini jaminan utama beliau ketika beliau menyampaikan tentang rumahnya, rumah terbaik, keluarga-keluarga terbaik. Nabi mengatakan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, siapapun kita ini, yang terbaik adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang terbaik pada keluarga saya. Jaminan ini mestinya cukup untuk kita belajar tentang tema rumah tangga yang sangat amat penting ini. Mestinya langsung dari Nabi saja, tak usah muter-muter ke yang lainnya, langsung ke Rasul SAW. Toh semua ada datanya. Teman-teman mau data apa tentang rumah tangga Nabi? Ada. Di semua peran beliau juga ada riwayatnya. Beliau berperan sebagai pribadi, beliau berperan sebagai suami, istri-istri beliau berperan sebagai istri, kemudian beliau berperan sebagai ayah, sebagai ibu, di sebagai istri Nabi yang mempunyai keturunan, kemudian sebagai kakek. Artinya selengkap itu, sehingga masa iya kita masih perlu yang lain. Dan pembahasan tentang tema keluarga, itu pembahasan yang besar, walaupun sayangnya tidak ada sekolahnya. Ya, dan saya sering juga sampaikan bahwa kita ini untuk punya keahlian tertentu rela sekolah bertahun-tahun lamanya. Tadi pagi saya di Al-Irsyad sana dengan teman-teman muda di acara pranikah, saya tanyakan itu. Kalau Anda pengen kursus membuat kue berapa lama? Ada yang jawab setahun, Ustaz. Oh, lama juga cuma bikin kue doang. Oh iya, karena itu perlu ilmu. Anda mau jadi arsitek perlu sekian lama. Padahal hasilnya kue ya cuma, kursus kue itu hasilnya cuma makanan, arsitektur hasilnya ya bangunan. Apapun bentuk bangunannya. Lah rumah tangga kita itu hasilnya manusia loh. Anak-anak loh. Dan anak-anak itu adalah unsur paling penting di peradaban ini. Manusia itu unsur paling penting di peradaban ini. Sayangnya nggak ada sekolahnya. Bagaimana jadi suami, gimana jadi istri, gimana jadi bapak, ibu, kakek, nenek. Nggak ada sekolahnya. Sangat disayangkan.
Sangat disayangkan itu. Ya. Harusnya ini masuk di kurikulum kita. Masuk di kurikulum pendidikan kita mestinya. Kalau anak lulus SMA, itu kan nggak semua anak pengen kuliah, Pak. Ada yang pengen kuliah, ada yang nggak pengen kuliah, betul ya? Tapi kalau nikah pengen. Betul kan? Kalau nikah mah ingin. Tapi tidak ada kurikulumnya. Masukkanlah di kurikulum SMA, yang punya sekolahan masukkanlah di kurikulum SMA ini. Gitu ya. Kalau nunggu negeri ini Anda mau nunggu sampai kapan? Perbaikan generasi ini supaya memasuki rumah tangga ini bukan kira-kira, bukan raba-raba, tapi betul dalam panduan Rasul, dan Rasul sudah memberikan jaminan, dan saya adalah orang terbaik di urusan rumah tangga ini. Baik teman-teman dirahmati Allah. Sebelum saya masuk tentang bagaimana Nabi berumah tangga, saya ingin bicara tentang rumah beliau. Inspirasi di rumah Nabi kan, rumahnya. Karena di sana ada inspirasi besar. Seorang imam besar di kalangan tabi'in dulu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, waktu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah masuk ke rumah Nabi itu. Tentu Rasul sudah wafat ya kan, udah masa Utsman. Begitu masuk ke rumah Nabi itu, beliau masuk, kemudian masuk ke dalam itu, tangannya Al-Hasan Al-Basri itu dinaikkan ke atas itu. Ternyata dengan berdiri dan tangan dinaikkan itu bisa megang bagian atasnya. Jadi sesederhana itu rumah Nabi SAW. Kemudian beliau di usulannya, saya berharap rumah Nabi ini tidak direnovasi, biarkan begini agar semua umatnya tahu inilah nabinya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, dan rumah Nabi SAW itu memiliki inspirasi yang mahal. Waktu Nabi masuk ke Madinah pertama kali itu, kan kita tahu kan, dari mulai Masjid Quba yang beliau bangun pertama, kemudian beliau bergerak sampai ketemu Masjid Jumat yang sekarang Masjid Jumat, itu lembah dulunya, dan Nabi sholat Jumat pertama di situ. Sudah, setelah itu kan Nabi buat rebutan orang karena hari itu hari Jumat, buat rebutan orang bahwa singgah di rumah saya. Maka Nabi mengatakan, sudah biarkan, ini onta ada yang merintah ini. Kita perintah biar dia jalan sendiri. Berhentilah tuh onta di tempat Masjid Nabawi hari ini. Berhenti di situ, untanya berdiri lagi, jalan lagi, muter, enggak lama balik ke tempat itu lagi. Kata Nabi, berarti di sini tempatnya. Jadi yang menentukan lokasi Masjid Nabawi itu onta. Tapi bukan sembarang onta itu. Kata Nabi, da'ha fa innaha ma'murah. Itu ada yang merintah tuh onta. Begitu sampai di situ, kan tidak ada apa-apa. Nabi hadir di Madinah tidak punya apa-apa, rumah yang enggak ada, itu enggak ada. Sementara nanti beliau harus membawa keluarganya. Maka Rasulullah SAW numpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini saya ceritakan alurnya supaya kita tahu bagaimana cara kita berpikir. Numpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari nggak jauh dari tempat itu tanah kosong. Tanah kosong itu di kanan kirinya dulu ada kuburan orang musyrik, ada pohon gorkotnya. Kemudian di tempat kosong yang digunakan untuk jemur korma. Kuburan dipindahkan, pohon-pohon ditebang. Kemudian Nabi beli tanah milik dua anak yatim di situ. Kemudian dibangunlah masjid. Tapi sepanjang membangun masjid dan membangun rumah Nabi itu, dibangunlah dulu masjidnya sebelum membangun rumah Nabi. Nabi numpang nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub punya rumah dekat situ juga, 2 lantai rumahnya, dan Nabi menempati salah satu lantainya. Gitu ya. Tadinya Nabi menempati rumah bagian bawah, rumah Abu Ayyub sama istrinya di atas. Abu Ayyub di atas sengsara karena serba nggak enak Rasul di bawah, gitu ya. Kalau jalan takutnya debu bertebaran ke Nabi SAW, bahkan pernah pecah tempat air di atas. Kemudian setelah itu karena takut netes ke Nabi SAW, sampai Abu Ayyub dan istrinya kalau di atas itu jalannya pakai ujung kakinya, ujung jari kakinya. Saking tidak mengganggu Nabi, tapi lama-lama gak kuat juga Abu Ayyub. Datang ke Nabi Rasulullah, lihat kalimat Abu Ayyub, lucu juga beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah,
bagaimana kalau engkau pindah ke atas? Kata Nabi, saya ini banyak tamu datang segala macam. Kata Ubay bin Rasulullah, kau di atas saja deh, di atas saja. Kan wahyu datangnya dari langit, ya kan? Emang kalau di bawah dia langit enggak gitu ya? Tapi begitulah ya. Akhirnya Nabi tahu ya sudah baik, saya ke atas. Nginap di rumah Abu Ayyub. Lihat teman-teman, yang diselesaikan Nabi pertama kali adalah masjidnya. Masjidnya diurusi, dibangun dulu, rumahnya belum jadi. Sudah selesai masjidnya besar, ukurannya kurang lebih ya sekitar 30 kali 30 lah. Kurang lebihnya ya, lebih sedikit. Meter. Kurang lebih 30-an kali 30-an meter. Oke. Itu rumah besarnya. Kiblatnya dulu menghadap ke Baitul Maqdis, berarti menghadap ke utara. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kiblatnya ke arah sana, umpamanya ke arah utara, umpamanya ke Baitul Maqdis, maka rumah Nabi posisinya di sebelah kanan belakang, nempel di masjid. Di sana, pelataran sebelah sana. Ngadap kiblat ke sana, bagian depannya di sebelah sana, di bagian sebelah kanan belakang. Nempel di sana rumah Nabi, kecil-kecil. Makanya bahasa istilahnya bukan rumah. Dan itu diabadikan menjadi nama surat dalam Quran. Quran tidak menyebut rumah Nabi, tapi menyebutnya Al-Hujurat. Hujurat artinya bukan rumah. Hujrah itu bilik, kamar-kamar. Kita ini kamarnya Aisyah, di sebelahnya kamarnya Hafsah, sebelah depannya, sebelah sini ada Sauda, begitu seterusnya. Terus dia bertumbuh sesuai dengan jumlah istrinya. Jadi sebutnya, maka para ulama menyebutnya sebagai Al-Hujurat Asy-Syarifah, sebagai ruang-ruang atau bilik-bilik, kamar-kamar yang mulia. Dan kalau teman-teman masuki rumah Nabi itu cuma ada dua. Begitu masuk rumahnya Aisyah, ada dua. Ada ruangan tidak besar Nabi nerima tamu, kemudian sebelahnya langsung kamarnya Nabi dan Aisyah. Begitu rumah istri yang lain kurang lebih. Cuma itu aja. Jadi dalam satu kotak begitu dibelah dua. Di situ Nabi terima tamu, begitu masuk itu tentu dikasih sekat penghalangnya, kemudian masuk ke kamar tempat beliau istirahat tidur. Dah, hanya itu. Dan makanya Nabi SAW itu, makam beliau itu posisinya, yang makam hari ini yang ada Rasul, Abu Bakar dan Umar, itu adalah posisi ruang tamu. Karena waktu Nabi sakit, Nabi minta dirawat terakhir di rumah Aisyah, disetujui oleh istri yang lain, kemudian dirawat di situ. Tentu supaya tidak mengganggu privasinya Aisyah di kamarnya, maka dirawatnya di ruang tamu itu. Dan para nabi dimakamkan di mana mereka meninggal. Disitulah dimakamkannya. Ya. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih rumah Rasul kita SAW. Ada pesan kesederhanaan, gitu ya. Ada pesan dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga inspirasi yang mahal. Persis seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim ketika meletakkan istrinya dan anaknya Ismail alaihissalam di lembah Mekah itu, apa kalimat Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Rabb, saya meletakkan anak keturunan saya ini di lembah yang tidak ada pohonnya, ya, di lembah Mekah itu tidak ada pohonnya, di samping rumahmu yang mulia, Ka'bah. Sehingga teman-teman dirahmati Allah, kalau Anda punya rumah di samping masjid, itu betapa bahagianya. Makanya dulu tata kota Islam itu selalu, tata kota itu di tengahnya adalah masjid. Yang lainnya tumbuh mengitari saja. Dia mengitari rumah-rumah,
fasilitas, nanti ada pasar, ada apa, itu semua mengitari. Benar bahwa ternyata memang pusaran kita adalah masjid, baik secara tata kota ataupun secara tata hati sama. Karena orang beriman itu berpusarnya di masjid harusnya. Berpusarnya harus di masjid. Nah, hari ini tata ruang yang ada ini mulai berubah. Pusarannya adalah pasar. Betul? Coba Anda lihat apartemen. Dimanapun apartemen itu yang dijual adalah di sini ada mallnya. Padahal kita semua tahu Nabi SAW menyampaikan tentang khairu biqa'il ard al-masajid wa syarru biqa'ihal aswaq. Ya kan? Iya, perbandingannya kan itu. Nah, kalau tempat terbaik adalah masjid, tempat terburuk adalah pasar. Bayangkan rumah kita pusarannya adalah tempat terburuk. Jadi apa anak-anak? Gitu. Maka pusarannya itu semua mengelilingi masjid. Semua kehidupan ini dulu dalam Islam ditata kota. Lihat kota manapun, Anda boleh lihat. Bentang dari ujung barat di Andalus sana sampai terakhir zaman kepemimpinan Turki Utsmani, terus sampai itu begitu pusarannya masjid. Nah, ketika zaman berubah menjadi zaman materialistik seperti hari ini, pusarannya menjadi lihat ini tidak bisa ditipu, tidak bisa direkayasa. Bahwa orang menunjukkan keburukannya. Pusarannya adalah tempat terburuk di muka bumi, yaitu pasar. Jadi teman-teman, ini inspirasi untuk milih lokasi rumah, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak mesti harus nempel masjid. Ya jauh dikit dari masjid nggak apa-apa. Yang paling penting nyampe ke masjid, itu yang paling penting. Ya samping masjid tapi nggak pernah masuk masjid ya sama aja kan. Artinya bahwa oke, yang paling penting gitu. Tanyakan di mana masjidnya. Saya sering sampaikan begitu. Kadang-kadang orang tua itu hanya senang lihat anaknya sudah mandiri, beli rumah, terus senang, oh masya Allah rumahmu bagus ya kan, alhamdulillah rumahnya bagus, kemudian pemandangannya bagus, udaranya bagus ya kan. Tanyakan di mana masjidmu nak? Itu paling penting pertanyaan itu. Tidak bisa didik generasi jauh-jauh dari masjid itu nggak bisa pak, nggak bisa. Kan orang beriman itu berpusarnya di masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Itu di rumah-rumah Allah itulah, disitulah sumber semua cahaya itu. Karena di ayat sebelumnya bicara tentang cahaya kan, Allahu nurus samawati wal ard, tentang masalah cahaya, semua pusaran cahaya. Maka carilah tadi ya, kalau ini menjadi inspirasi penting, rumah Nabi nempel di masjid bagian belakang itu. Nah ketika kiblat pindah, gitu ya, pindah ngadep ke selatan, yaitu menghadap ke Masjidil Haram, posisinya jadi berubah. Posisi yang hari ini jadi rumah masjid, posisi Nabi terhadap masjid jadinya sebelah kiri bagian depan, jadinya ya kan? Nah tadi di situ sebelah kiri bagian depan. Nah, itu rumah Nabi SAW. Dan ya begitu teman-teman rahmati Allah. Jadi Nabi ingin menyampaikan tentang masalah tema rumah itu, babnya bukan sebatas rumah Anda seharga berapa miliar, tapi di dalamnya Anda bahagia apa tidak. Babnya itu, mampukah Anda menciptakan rumahku surgaku gitu ya. Dan ternyata Nabi ingin tunjukkan, teman-teman tahu bangunan modelnya kayak masjid namanya Taj Mahal, tahu ya, ini dia Taj Mahal. Itu kan kisahnya sang raja, sang pemimpin yang sangat sedih saking cintanya pada istrinya meninggal, dibangunkan monumen cinta itu sebenarnya. Itu monumen cinta. Tapi lihat teman-teman, subhanallah, untuk menunjukkan cinta tidak perlu monumen semahal itu. Kalau Anda ingin tahu monumen cinta yang sesungguhnya adalah itu, makam Nabi hari ini itu monumen cinta itu. Sesederhana itu, karena disitulah dulu semua kebaikan ada di situ, di rumah tangga Nabi SAW. Adapun makam Nabi yang sekarang adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu monumen cinta itu. Tidak perlu orang besar-besar, mahal-mahal, taunya Anda tidak bahagia. Baik, begitulah rumah Nabi. Kalau masuk ke dalam, teman-teman, di rumah Nabi itu ya perabotannya ada, tapi sederhana sekali. Sederhana sekali. Nabi punya tempat duduk. Tempat duduknya itu
Karena zaman dulu serba lapis kulit, ya kulit onta, ya kulit kambing gitu ya. Kulit itu serba guna, bisa buat tempat tidur, bisa buat tempat duduk, bisa buat bejana air dan seterusnya. Dulu gitu, itu diisi supaya lebih empuk, diisi menggunakan kulit kayu. Kulit-kulit kayu itu kumpulkan, dimasukkan, nah itu tempat duduk Nabi. Nah, sesederhana itulah semuanya. Kalau teman-teman mau bicara tentang bagaimana gelasnya, bagaimana piringnya, bagaimana ini, itu teman-teman rahmati Allah, itu disebutkan dengan sangat detail oleh para ahli ilmu. Imam At-Tirmidzi punya buku, punya kitab mengungkap itu semua. Bukunya bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bisa dicek di sana. Tapi semua dengan penuh kesederhanaan itu lakukan. Dan Nabi sampai disebutkan Nabi SAW itu makan itu sampai tidak pernah makan Nabi di meja itu. Nabi makan itu gelar di bawah ini ada digelar, gitu ya. Kalau sekarang diganti plastik sayangnya, gitu ya. Dulu gelarannya bukan plastik dan gelaran itu bisa dipakai lagi. Kalau kulit kan bisa dipakai lagi. Ya udah, gelar dimakan di bawah, makan Nabi dengan keluarganya. Gitu. Para ulama mengomentari, ini komentar ulama. Mengapa Nabi tidak pernah makan di meja? Karena Nabi SAW ingin mengajari tema tawadhu dan kesederhanaan. Saya tidak tahu. Ternyata para ulama menyampaikan bahwa makan di meja itu dulu merupakan kebiasaan apa namanya ya, orang-orang yang tidak menunjukkan ketawadhuan. Gitu. Bukan tidak boleh, itu makan di meja juga boleh ya, tidak masalah. Tapi itulah Nabi kita SAW menunjukkan itu. Dan pembahasannya juga memang sangat sederhana. Sesederhana itu. Sesederhana Nabi SAW kalau datang habis syuruk, habis terbit matahari, Nabi SAW ada di masjid sampai terbit matahari. Begitu pulang Nabi kan nyari sarapan. Kalau Nabi sedang tidak puasa, Nabi cari sarapan kan. Nyari sarapannya itu sesederhana Nabi berkata, hal min syai'. Apakah ada sesuatu di rumah ini? Kata sesuatu itu artinya apa saja deh. Makan tuh dibikin simpel gitu loh Pak, dibikin sederhana. Makan tuh biasa saja gitu ya, yang ada dimakan, nggak usah terlalu banyak komentar Pak. Ini kebanyakan nonton acara kuliner kita ini. Iya, banyak nonton acara kuliner, akhirnya semua dikomentari. Makan tuh kalau nggak dikomentari, wah ini jos ini kan itu. Kalau nggak begitu rasanya kurang top dia. Yakin Nabi kita itu kalau sarapan bahasanya cuma begitu, apakah ada sesuatu? Cuma cukup sesuatu. Ya. Nah, sesuatu saja. Ada alhamdulillah dimakan, tidak ada yang kata Nabi kalau gitu saya puasa sunnah, ya. Sekali waktu berbeda, Nabi lagi ingin puasa, tapi ternyata Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kemarin ada yang menghadiahkan ke kita makanan kesukaanmu, aku simpan untukmu, yaitu his. Ada makanan namanya hais. Kalau teman-teman ke Madinah cari ke pasar kurma, nanya hais ada apa tidak. Itu gabungan antara kurma dicampur dengan minyak samin, saya nggak tahu campuran-campuran, ada gandum segala macam. Enak, makanannya manis. Itu adalah makanan kesukaan Rasul SAW. Ada orang memberikan hadiah, disimpan oleh Aisyah. Begitu Nabi datang, kok Nabi nggak nanya makan ya, ditawari, ya Rasulullah makan, kata Nabi saya puasa. Kata Aisyah, loh ini kemarin dikasih hadiah saya simpan untukmu. Kata Nabi kalau gitu kesini kan saya makan. Karena beliau puasa sunnah, menyenangkan hati istri yang telah menyimpan makanan untuk Nabi SAW itu wajib hukumnya. Maka beliau batalkan puasa sunnahnya, gitu ya. Itu pelajaran juga mahal tentang tema makan itu. Kadang-kadang istri itu sudah menyiapkan makanan di atas meja, dicicipi lah Pak, walaupun di luar mungkin sudah makan ya kan, sudah makan. Karena buat wanita masakan itu sesuatu banget, sesuatu yang luar biasa. Baik, teman-teman rahmati Allah SWT. Jadi kesederhanaan itu justru menjadi potret yang paling terlihat di rumah tangga Nabi SAW. Jadi jauh dari kata mubadzir, sama sekali jauh. Maka hati-hati rumah tangga sampai terjerat dalam tema mubadzir. Karena kalau sudah mubadzir itu kita ini akan menjadi ikhwan setan kan. Wala tubadzir tabdzira.
Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadi itu kalau sudah kita akrab dengan setan, rumah tangga kita mau jadi apa rumah tangga itu? Maka jauhi itu. Dan kata mubadzir itu memang setiap kita beda-beda, Pak. Beda-beda karena bisa jadi seseorang punya kebutuhan untuk membeli sesuatu yang harganya mungkin lebih mahal dari yang kita miliki. Karena memang punya kebutuhannya dan memang dia punya uangnya. Tidak ada masalah. Makanya masing-masing yang jujur sama Allah kalau membeli sesuatu apakah ini manfaat apa tidak manfaat. Itu menjadi kejujuran. Itu sudah waktu adzan, soal adzan. Baik, jazakumullah khair. Hadirin dirahmati Allah. Itu potret awal tentang keadaan rumah Nabi SAW yang tadi saya katakan potretnya memang kesederhanaan, tapi kesederhanaan itu yang mengantarkan beliau pada kebahagiaan dan mengantarkan semua yang ada di dalam bahtera rumah tangga beliau itu semua dalam bahagia. Makanya apapun masalahnya, apapun kemarahannya, ya kan, karena para istri itu juga marah ke Nabi loh. Kadang-kadang teman-teman kalau teman-teman membaca kalimat-kalimat istri Nabi itu, sampai saya merasa begini, ini kalau dipotretnya sebagai istrinya itu bukan istri tapi dipotretnya sebagai umat, ini rasanya dosanya besar banget ini. Tapi karena potretnya adalah istri, maka Nabi senyum-senyum aja. Karena yang sedang bicara ini istri saya gitu. Bukan umat saya, bukan sebatas umat, tapi umat saya, tapi ini istri. Gitu. Karena kalimat-kalimatnya begitu. Kadang-kadang kalimat itu kalau marah ya keluar juga kalimat-kalimat itu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kadang lepas juga kendalinya gitu. Orang sesabar Abu Bakar itu Aisyah bisa ditampar sama bapaknya itu. Karena tadi, kadang-kadang tapi Rasul memarahi Abu Bakar. Kata Rasul, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena yang bicara ini kan istri. Artinya semarah apapun istri Nabi, ketika oleh Nabi diberikan pilihan untuk cerai, nanti ada kisahnya, mungkin nanti kalau ada waktu saya kisahkan. Ketika ditawari untuk dicerai, karena itu perintah Allah SWT dalam surat Al-Ahzab, itu nggak ada yang mau. Tak ada yang mau. Orang yang sudah sepuh, wanita sepuh seperti Saudah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling tua adalah Saudah, usianya sudah tua. Ada yang mengatakan waktu dinikahi Nabi umurnya memang sudah 55 tahun. Sudah tua. Kemudian Nabi sempat juga menawarkan cerai pada Saudah. Saudah mengatakan tidak ya Rasulullah, karena saya sudah tidak perlu malam saya hadiahkan malam saya pada Aisyah, dan karena saya ingin nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat disebut sebagai istrimu. Nah, itu Pak. Jadi apapun masalahnya, makanya kemudian sejak itulah maka malamnya Saudah dihadiahkan pada Aisyah, sehingga Aisyah punya jatah 2 malam dibanding yang lainnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha nyaris tidak pernah punya masalah dengan Saudah, gitu Pak, karena dapat jatah 1 malam itu hadiahnya. Kalau dengan lain bisa masalah, tapi dengan Saudah itu tidak. Dan itu adalah warna-warni indah di kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dirahmati Allah, Rasul di kehidupan rumah tangganya itu di semua fungsinya istimewa, karena hasilnya semua istimewa. Ini Masya Allah. Bayangkan ada 1 anak saja yang istimewa, hasilnya itu bisa menjadi aset dunia akhirat kita. Ini semuanya istimewa. Istri-istrinya semua orang luar biasa mulia. Kan Allah berikan potret di Quran, umpamanya sebagaimana kita sering bahas, bahwa salah satu istri Nabi Nuh, kemudian istri Nabi Lut alaihi wassalam, ternyata istrinya tidak beriman kan? Tidak beriman. Tapi Nabi punya istri 11-11-nya istimewa. Itu kan dahsyat. Jadi Allah mengungkap tentang istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Artinya memang bahwa ini istri Nabi tapi gagal gitu mendidik istrinya. Nabi Muhammad SAW istri juga tidak 1, istri 11 itu semuanya istimewa. Itu kan kenapa tidak kita belajar ke Nabi kan? Nah,
bagaimana Nabi SAW istimewa dengan seluruh istri-istrinya itu. Dan ketika kita masuki posisi Nabi sebagai suami dan istri beliau sebagai istri, dengan semua drama dan warna-warni indahnya, itu masing-masing berperan juga luar biasa. Teman-teman kalau membaca istri-istri Nabi SAW, mereka itu punya peran yang berbeda-beda. Peta terhadap Nabi juga beda-beda. Peta terhadap Nabi juga beda-beda. Contohnya, kalau bicara tentang istri Nabi yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa beliau wanita yang awal, Nabi tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Memang bahkan Nabi yang berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, ya kan, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Wanita luar biasa lah Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ketika sudah meninggal sekalipun, Nabi sudah hijrah pindah ke Madinah, makam Khadijah di Mekah. Nabi tinggal 500 kilo kurang lebih dari makam itu, ya kan? Tapi kenangan dengan Khadijah nggak hilang. Emang ini wanita yang satu ini istimewa, tidak hilang. Itu yang membuat Aisyah sangat cemburut. Dia punya petanya Nabi sampaikan. Waktu semua orang kafir dia beriman, waktu semua orang tidak percaya dia percaya sama saya. Gitu? Yang pertama masalah visi yang sama, yang kedua masalah istri yang mendukung suami, yang ketiga masalah Khadijah itu punya dana besar, punya harta besar, dia yang digunakan untuk mendukung visi suaminya. Dan yang keempat adalah fitrah manusia, bahwa dia darinya Nabi dianugerahi keturunan anak-anak. Peta istimewa Khadijah itu, teman-teman, itu di situ posisinya. Di posisi Nabi mulai dakwahnya, maka wanita yang seperti Khadijah itu yang cocok memang untuk mendampingi Nabi di awal. Begitu berjalan dan dengan Khadijah punya 6 anak, kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal tahun 10 kenabian. Maka Nabi sudah menjadi Nabi tahun 10 kenabian, itu sudah 10 tahun jadi Nabi. Sudah jadi Nabi, kemudian Khadijah meninggal, maka Nabi perlu ada orang yang bisa mendampingi anak-anaknya. Makanya begitu ditawarkan menikah dengan Saudah, wanita yang sudah tua, tapi Saudah punya wanita yang baik dan punya pengalaman sebagai orang tua bersama anak-anak. Masuklah Saudah di rumah tangga Nabi. Ya, jadi begitu Khadijah meninggal, maka Saudah masuk di rumah tangga Nabi. Tapi Nabi juga menikah dengan wanita yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tapi belum serumah nanti ketika di Madinah. Jadi di Mekah itu Nabi serumah dengan Khadijah meninggal serumah dengan Saudah. Kemudian begitu di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bawa 2 istri, satu Saudah, yang kedua Aisyah. Baru serumah dengan Aisyah bulan Syawal tahun 1 Hijriah, dan begitu masuk ke rumah tangga Nabi SAW, maka Aisyah punya peta yang lain. Wanita masih gadis, muda, cerdas sekali, cerdasnya di atas rata-rata. Maka dia adalah penampungan terbesar dari ilmu Nabi SAW. Suaminya orang pinter, Pak. Kalau ibu-ibu, ini juga menarik ya. Ibu-ibu kalau mendampingi seorang suami yang ilmunya banyak, yang pinter, kalau ibu-ibu bisa menjadi penampungan yang luar biasa untuk ilmu suami itu, maka alangkah bahagianya suaminya. Kan itu bagian dari bahagia seorang suami yang posisinya sebagai seorang ilmuwan besar seperti Nabi SAW. Maka Aisyah itu menjadi ilmuwan besar itu, dan karenanya Nabi itu kalau ngajar di Masjid Nabawi, teman-teman, Nabi kan duduknya di Raudhah itu ya. Di Raudhah itu punggung Nabi sandarkan di dinding rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Karena Aisyah, kan teman-teman kalau lihat riwayat tentang Nabi waktu i'tikaf, terus Nabi cuma memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah, disisiri oleh Aisyah dari dalam rambutnya gitu ya. Itu karena memang ini dinding masjid, ini masjidnya, ini langsung pintu jendela gitu ya, jendela kamarnya Aisyah. Rasul kalau ngajar itu posisinya tidak posisi membelakangi kiblat. Kalau saya sekarang ini kan membelakangi kiblat, kita kiblatnya ke sana, saya membelakangi kiblat. Tidak. Kalau Nabi sholatnya kiblat ke sana, posisi rumah Aisyah di sebelah sana, punggung Nabi nempel di sana, ngadepnya ke sana. Itu ngajar para sahabat. Para ahli ilmu mengatakan, kenapa Nabi nggak di sini saja kan ngajar ini kan? Biasanya kalau kita kan ngajar di sini kan, Pak.
Nabi malah kenapa ke situ? Para ulama mengatakan bisa jadi salah satu tujuannya adalah agar suara yang Nabi sampaikan, ilmu Nabi sampaikan itu masuk ke kamar Aisyah. Maka tidak aneh kalau Aisyah menjadi wanita sumber utama ilmu di kalangan para kaum wanita. Bahkan kelak menjadi guru besarnya. Begitulah rumah tangga Nabi, teman-teman. Jadi memang ada pusaran ilmu, dan itu juga pelajaran mahal bahwa yang namanya suami itu ya memang harus jadi sumber ilmu istrinya. Jadi para suami yang belum jadi sumber ilmu istrinya ya segera belajar yang cepat belajarnya, agak ngebut belajarnya gitu. Istri Anda mau belajar sama siapa? Belajar sama ustadz. Dulu literatur Islam dulu itu, umpamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Umar itu pernah kirim surat untuk masyarakat Kufah, kirim surat. Suratnya adalah alimu nisaakum suratan nur. Ajarkan pada istri-istri kalian surat An-Nur. Perintah ke siapa? Perintah ke para suami. Berarti suaminya ngerti tafsir surat An-Nur. Surat An-Nur begitu pulang ke rumah suaminya ngajarin istrinya masing-masing. Kan gitu kan? Kita ini surat An-Nur juga nggak ngerti sebelah mana kadang-kadang. Apalagi tafsirnya. Gitu. Ini masalah kualitas zaman. Yuk kita ubah gitu loh. Bahwa suami itu memang literaturnya istri. Harus begitu, Pak. Sumber ilmunya istri itu suami itu. Jadi mari Pak, harus begitu. Itu dulu perintah massal di kota. Di kota itu gitu perintah. Khalifah tinggal ngasih perintah, ajari istri kalian surat An-Nur, kirim surat itu ke Kufah. Perintah dari khalifah. Enak dia. Kalau punya masyarakat gitu enak banget jadi pemimpin, Pak. Enak banget tinggal perintah gitu jalan masyarakatnya, perintah jalan. Jalan dong, enak mereka tahu ilmunya. Sekarang kasih instruksi bingung masyarakat ini ngapa maksudnya nih gitu. Sehingga teman-teman dirahmati Allah, maka ayo di para suami ini jadi literatur istrinya. Dan istri Nabi yang lain juga berbeda-beda karena dengan berbagai macam istrinya itu. Ada yang memang para ahli ilmu mengatakan bahwa Nabi SAW salah satu peta pernikahan beliau itu diantaranya adalah untuk mengikat hubungan yang sangat kuat dan erat dengan sahabat-sahabatnya di ring satu. Itu juga peta juga. Bukankah Khulafaur Rasyidin itu dua mertua, dua menantu? Itu. Orang terdekat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajmain. Abu Bakar, Umar, mertua. Ada Aisyah, ada Hafsah. Kemudian Utsman dan Ali menantu. Dengan Utsman Nabi memberikan Ruqayyah meninggal dikasih adiknya itu Ummu Kulsum, dari Utsman menikahi dua. Kemudian Ali menikahi Fatimah radhiyallahu anha ajmain. Ya teman-teman. Dan itu orang ring satu Nabi. Jadi hubungan ikatan Nabi SAW dengan orang-orang terdekatnya itu bukan cuma hubungan guru dan murid. Hubungan guru dan murid plus hubungan besanan atau mantu mertua, ya kan itu sekalian. Gitu ya, jadi paham antum ya. Kalau sudah paham silahkan lirik kanan kiri. Nah itu mana yang kira-kira bisa. Ini pertemanan, ikatan pertemanan luar biasa. Gitu ya, pertemanan yang itu indah sekali teman. Dan pola-pola itu dulu itu untuk mencari orang-orang terbaik loh. Mencari orang-orang terbaik. Gitu ya. Saya Masya Allah kemarin ketemu teman saya yang sudah lama nggak ketemu, sudah lama sekali saya tidak ketemu, dan begitu ketemu beliau mimpin sebuah pesantren yang besar. Ini pesantren sudah tua. Beliau ini sebenarnya posisinya mantu. Masya Allah murid sebenarnya, murid terbaik diambil jadi mantu oleh pemilik pesantren. Ternyata ini analisanya mertuanya memang luar biasa. Ternyata memang tidak ada anak-anaknya yang bisa melanjutkan pesantren itu. Yang bisa melanjutkan dan membesarkan ternyata mantunya ini. Dari dulu pola-pola begitu dibuat, bahwa murid terbaik jadi mantunya itu biasa. Gitu ya. Pola-polanya indah, pola-pola pernikahan gitu. Iya, bahkan bisa jadi dulu kalau murid terbaik itu maharnya saja menjelaskan kitab gurunya. Iya, Imam Al-Ghazali, teman-teman kalau ada kitab namanya kitab Bada'i' Shana'i'. Bada'i' Shana'i' itu adalah buku beberapa jilid itu fikih dalam madhab Hanafi.
penulisnya Imam Al-Kasani, imam besar. Disebutkan oleh para ahli ilmu itu buku itu ditulis oleh Imam Al-Kasani sebagai mahar untuk menikahi putri gurunya. Gitu ya. Jadi antum cari nanti para ahli ilmu itu antum tanya, Ustadz punya kitab apa biar saya jelaskan kitabnya gitu ya. Sebagai mahar nanti. Subhanallah teman-teman, begitulah. Jadi artinya pernikahan Nabi itu memang punya peta, teman-teman. Petanya luar biasa. Sekaligus bahwa istri-istri Nabi itu adalah teladan untuk cermin untuk setiap muslimah. Karena tentu kita beda-beda, gitu ya? Muslimah beda-beda. Muslimah ini beda-beda sehingga dia punya cermin, potret cerminnya banyak. Ada orang yang mungkin miripnya Khadijah, ada yang mungkin miripnya Aisyah, ada orang miripnya Hafsah, ada orang saya mirip Saudah, orang miripnya umpamanya dengan Zainab binti Jahsh atau Zainab binti Khuzaimah. Itu beda-beda. Yang pasti siapapun mereka semua ahli surga. Semua orang mulia. Punya potret yang beda-beda. Berperanlah seperti Ummahatul Mukminin berperan. Mereka punya peran-peran yang luar biasa. Umpamanya saya kasih contoh. Istri Nabi yang sampai dapat gelar sebutan, gitu ya, yaitu Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Itu sebutannya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ini karakter perempuan yang sangat dekat dengan orang-orang miskin. Jadi tipe karakternya karakter wanita sosial sekali, bukan sosialita ya. Beda-beda ya, bukan sosialita maksud saya. Wanita yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Itu dekat sekali dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Sampai jadi istri Nabi itu ada yang sebutannya memang ibunya orang-orang miskin. Itu Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Jahsh itu adalah jenis wanita yang tangannya sangat terampil. Tangannya itu terampil dan menghasilkan uang tangannya itu. Itu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Sampai Aisyah sendiri yang mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah sama Zainab itu ada di kubu yang berbeda, gitu ya. Nabi itu istrinya berkubu-kubu, Pak. Ada 2 kubu besar. Nah, itu hadis sahih. Hadis sahih. Pokoknya rumah tangga Nabi itu indah, Pak. Ada 2 kubu besar. Satu kubu dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu kubu dipimpin oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, itu. Di belakangnya ada pasukannya, tim, ya kan. Walaupun nanti sesama pasukan juga punya masalah gitu. Tapi indah sekali. Betulan, betul. Zainab binti Jahsh itu, tapi Aisyah fair. Aisyah mengatakan bahwa kelebihannya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha adalah dia wanita yang tangannya sangat terampil, dari situ dia menghasilkan uang dan dari situ dia bisa bersedekah dengan uangnya sendiri. Itu pujiannya. Maka ada kan jenis wanita yang tangannya terampil, Pak. Nah, Zainab binti Jahsh tangannya terampil, apa saja. Beliau itu punya bisnis parfum, Zainab binti Jahsh. Beliau punya keahlian di dalam tema kulit itu. Untuk menyamak kulit itu, ada tiba gitu, dan seterusnya. Jadi perannya beda-beda, potretnya. Perannya memang sangat berbeda-beda dan ini artinya hadirin rahmati Allah bahwa para nabi dan para istrinya ini memang hidup semuanya dalam visi yang besar. Saya ingin sampaikan ada kalimat bagus dari seorang pakar psikologi dari Riyadh, Pak. Namanya Profesor Dr. Thariq Al-Habib. Masih hidup orangnya, masih cukup muda. Beliau membahas ilmu psikologi, tapi beliau punya kedekatan dengan ilmu Islam itu kuat sekali. Profesor Dr. Thariq Al-Habib, beliau mengatakan, suatu hari saya ke Madinah. Beliau tinggal di Riyadh, saya ke Madinah. Saya renungi di samping rumah Nabi itu. Mengapa ya Nabi istrinya banyak? Itu saya renungi. Beliau sebagai seorang pakar psikologi, kan tahu persis tentang namanya ahli psikologi, Pak. Jadi punya gimana ya rasanya itu. Tapi beliau ingin renungi, kenapa Nabi istrinya banyak? Kemudian beliau katakan, sampailah saya pada sebuah hikmah yang besar. Bahwa indahnya kehidupan Nabi dan rumah tangganya itu tidak bisa diceritakan hanya oleh satu istri. Indahnya Nabi dan rumah tangganya itu harus dikisahkan oleh 11 istri baru selesai. Ya? Antum paham? Atau nggak paham? Jadi ketawa jadi.
Makanya kasihanilah diri masing-masing para bapak-bapak ini, hidupnya nggak indah-indah amat. Satu istri cuma cukup untuk menjelaskan. Itu kisahnya udah habis kisahnya. Iya kan? Gak ada indah hidup kita nampaknya. Satu istri udah selesai kisahnya. Ini pembahasan pakar psikologi menjelaskan. Coba merenungi itu. Makanya antum indahkan diri, ya kan? Diindahkan diri. Biar bisa diceritakan oleh banyak yang lainnya. Baik, teman-teman rahmati Allah. Nah, dengan istrinya saja itu punya pola-pola yang juga luar biasa. Ada pelajaran banyak di sana. Kalau tadi saya bicara tentang literatur, suami adalah literatur istrinya. Juga ada pembahasan-pembahasan yang lain. Hari ini yang sering kali jadi sumber masalah, umpamanya masalah komunikasi kan, Pak. Komunikasi itu selalu diangkat di masa, heran juga saya. Ini katanya eranya era komunikasi. Tapi kita sering miskomunikasi. Padahal ini era komunikasi, peralatan canggih untuk komunikasi. Tapi sering masalah komunikasi kita. Itu luar biasa. Dan Nabi mengajari kita tentang tema berkomunikasi dengan para istrinya. Dan komunikasi Nabi indah sekali. Seorang ahli parenting dari Kuwait, Dr. Jasim Al-Mutawwa. Beliau pernah menulis tulisan bagus tentang komunikasi Nabi dan istri-istrinya. Beliau menyampaikan bahwa menyebutkan detail contoh-contoh tentang komunikasi dengan kata, gitu ya. Kemudian komunikasi tanpa kata, nonverbal, gitu ya. Komunikasi tanpa kata itu juga bermacam-macam lagi yang lainnya. Dan saya sering ceritakan, bahkan Nabi itu kadang-kadang komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan bahasa tubuh, tapi menggunakan bahasa aroma. Itu sampai level komunikasi level tinggi itu, Pak. Sampai menggunakan bahasa aroma. Itu memang kejadian, ya. Dan sudah tahu kan kisahnya, saya sering kisahkan bahwa ketika Hafsah punya masalah dengan Rasul, maka Hafsah meminta tolong pada Aisyah radhiyallahu anha, saya punya masalah sama Rasul, kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bisa mendamaikan kami, maka satu jatah malam saya kasih kamu. Nah, dulu jatah malam tuh buat itu, buat berbayaran dulu. Indah kan? Nggak ngerti, antum nggak ngerti. Wong saya ngomong indah nggak ada yang ngerti kan, kecuali yang nyoba. Maka ketika Aisyah mampu menyatukan kembali Hafsah dan Rasul, itu disatukan itu, dapatkan. Nabi nggak tahu kisah ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu punya kebiasaan untuk mengingatkan Nabi bahwa malam ini adalah jatah saya, dia menggunakan parfum khusus. Nah, itu komunikasi dengan parfum. Dia pakai parfum khusus yang begitu dia pakai, gak usah ngomong. Nabi juga tahu, saya diingatkan Aisyah itu. Maka alangkah kagetnya Nabi ketika hari itu mencium aroma Aisyah radhiyallahu anha. Loh, kata Nabi bilang ke Aisyah, ini bukan malammu. Kata Aisyah, aku punya kisah di balik ini. Nah, gitu itu. Tadi itu kisahnya. Jadi Aisyah nggak perlu bicara gitu. Lihat teman-teman, komunikasi Nabi itu sampai level itu. Sampai level itu. Gitu ya. Ya memang kita harus belajar semua. Saya juga perlu belajar banyak hal itu ya. Dan apalagi di masa-masa yang memang genting. Kadang-kadang teman-teman lihat ya. Itu kan komunikasi. Kadang-kadang komunikasi Nabi juga macet karena masalah. Yang paling parah adalah ketika Nabi SAW menjauhi dan tidak mau diajak bicara istrinya 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya. 29 hari. Detail disebutkan kisahnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya kisahkan ini kisahnya, mungkin nanti saya masih ada waktu, Ustaz Abdurrahman? Oh, enggak ada masalah ya, saya takut waktunya habis. Ini waktu Jombang mungkin beda sama waktu Jakarta. Dikisahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar menyampaikan bahwa, kata Umar, saya punya tetangga, kan Umar itu nanti rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, dan dia ngajinya kan gantian sama tetangganya, ya kan? Gantian, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan bahwa kata Umar, saya itu ngaji gantian sama tetangga saya. Hari ini saya ngaji, dia nyari duit, ya kan? Besok dia ngaji, saya nyari duit, gitu ya. Itu
kerjasama dengan tetangga itu sampai level itu dulu, sahabat itu. Nanti akan tukar informasi ilmu. Suatu hari pas yang giliran ngaji adalah tetangga saya, datang dia ke saya, kemudian dengan wajah panik gitu, kemudian dia mengatakan, wah ini ancaman besar, ini celaka besar. Kata Umar, karena waktu itu sahabat sedang membicarakan akan ada rencana serangan dari musuh Islam. Apakah mereka sudah datang? Bukan itu. Tapi Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Itu isu menyebar di kalangan sahabat. Dan kadang-kadang begitu teman-teman ya. Isu menyebar di kalangan sahabat bahwa Nabi menceraikan semua istri. Nah, Umar kan punya putri. Umar langsung bergegas pergi ke rumah Hafsah. Temui Hafsah, dimarahi itu Hafsah. Ini mesti kamu gara-garanya nih. Gitu ya. Mesti kamu nih gara-garanya, dimarahi oleh. Kemudian ditanya apa sebabnya? Apa kamu diceraikan Nabi betul? Jawaban Hafsah, saya tidak tahu. Istri mah tidak tahu. Tapi bahwa Nabi tidak mau bicara iya dengan kami. Maka kemudian Umar mencari Nabi di mana adanya. Nabi itu menyendiri, Pak. Tidak mau ditemui oleh siapapun istrinya. Istri sekian banyak itu tidak ada satupun yang diizinkan menemui Nabi. Nabi menyendiri di sebuah tempat yang kecil, menyendiri di tempat itu. Kemudian tempat itu dijaga oleh seseorang, jadi tidak boleh semua orang menemui beliau. Kemudian Umar minta izin ke penjaganya, tolong sampaikan Umar ingin ketemu, apakah diizinkan? Gitu ya. Dan singkat kata diizinkan. Rasul Umar datang, dilihat wajah Nabi sangat sedih. Kata Umar, saya lihat Nabi wajah sangat sedih. Begitu sedih itu Umar ceritanya pengen menghibur Nabi SAW. Gitu ya, ingin hibur supaya Nabi senyum lah. Kasihan Nabi, masya Allah sedih. Sahabat nggak ridho Nabi sedih itu. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau ingin menghibur Nabi. Kemudian lihat cara Umar menghibur, namanya juga Umar, Pak. Mau menghibur bikin lucu, gimana lucunya Umar, ya kan? Tapi gitu, Nabi nanti ya senyum lah gitu ya. Umar mengatakan gini, ya Rasulullah, kalau ini istri saya itu kira-kira nih ya Rasulullah, kalau saya pukul patah lehernya, orang mau ngelucu kok ngomongin pukul dan patah leher, Pak. Tapi itulah Umar, kalau saya pukul, saya patahkan lehernya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada saya? Nabi juga tahu ini juga andai kan itu nggak kejadian, nggak mungkin juga kejadian gitu ya. Nabi senyum, begitu senyum baru Umar masuk. Ya Rasulullah, apakah betul kau ceraikan istri-istrimu? Gitu ya. Jadi sahabat tuh masya Allah dengan Rasul tuh nyari celah Nabi bahagia. Baru nanya. Kata Nabi tidak. Begitu tidak tuh Umar sampai takbir, Allahu Akbar, sampai takbir, senang sekali. Ternyata nggak benar berita di luar. Kata Nabi tidak, saya tidak menceraikan istri saya. Cuma saya tidak mau ditemui oleh istri saya itu. Sudah, tidak mau ditemui. Dan Umar menggambarkan detail, Pak, sampai Umar tuh nangis. Umar mengatakan bahwa tempat yang sempit itu, kemudian kata Umar, saya melihat ada satu rak, ada satu tempat itu makanan. Nggak ada makanannya, cuma gandum paling satu sok. Kemudian ada kirbah, ada satu tempat dari kulit, itu tempat air. Tapi tempat airnya sudah kering, karena sudah lama nggak ada airnya kan, itu kan kulit, Pak. Kalau nggak kena air kan nggak basah dia, jadi sudah kering, dia keras dia, karena sudah lama nggak ada airnya. Tidak ada apa-apa di situ. Umar nangis sampai kemudian Umar mengatakan, sampai Nabi mengatakan, apa yang buatmu nangis wahai Umar? Umar mengatakan, ya Rasulullah, karena Umar melihat ada bekas tidur Nabi membekas di tikar. Ada cuma tikar, Nabi tidur di situ, kemudian terlihat bekas tikar itu di badan Nabi SAW. Umar mengatakan, ya Rasulullah, para kaisar, para kisra, pemimpin-pemimpin besar itu, mereka itu hidup dengan begitu mewahnya. Padahal engkau adalah Rasul, engkau adalah orang pilihan Allah. Apakah layak engkau hidup dengan cara seperti ini? Gitu. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, wahai Umar, tidakkah kamu ridho mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat? Kalimat Rasulullah SAW. Itu Rasul kita. Maka disitulah Nabi diam diri, tidak mau ditemu istrinya, antum tahu, 29 hari. Hari ke-30 Nabi kembali, kemudian Nabi menemui istrinya, dan yang pertama kali ditemui adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Begitu ketemu Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan kepada para istri lain, pulanglah kalian ke rumah ayah ibu kalian, mintalah pendapat kepada mereka tentang bahwa aku diminta Allah untuk memberikan pilihan pada kalian. Itu surat Al-Ahzab 28-29 itu. Ya ayuhan nabi qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu kalau kalian inginnya dunia akan saya beri, tapi saya cerai baik-baik. Tapi kalau inginnya Allah, hari akhir, kehidupan akhirat, maka Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang baik di antara kalian, gitu ya. Dan Nabi minta silahkan diskusi dengan keluarga masing-masing. Ini tawaran perintah Allah SWT. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa sebabnya Nabi marah. Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi Nabi tidak mau ditemui itu karena Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi memang ada ya naik turun keluarga itu, Pak. Justru disinilah indahnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu bisa ditiru. Bisa ditiru, bukan semuanya rumah tangga tanpa masalah, nggak ada rumah tangga masalah. Rumah tangga Rasul pun ada masalahnya. Sampai masalahnya kayak begini loh. 1 bulan nggak ada komunikasi. Karena Nabi marah sama istri-istrinya. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang kenapa marah. Nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa semua sebab yang disebutkan itu bisa jadi terakumulasi. Nah gitu ya, hati-hati itu, akumulasi masalah. Karena ada sebagian riwayat yang mengatakan kemarahan Nabi itu ini ada dalam surat Tahrim itu, berhubungan dengan masalah Hafsah yang membocorkan hal yang rahasia kepada Aisyah, padahal Nabi sudah minta pada Hafsah, rahasiakan masalah kita ini. Dibocorkan pada istri yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu surat At-Tahrim. Apa masalah itu? Ulama juga ada 2 pendapat tentang apa masalahnya. Sebagian mengatakan ada peristiwa antara Rasul, Hafsah dan Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi. Ada yang mengatakan itu istri Nabi, ada yang mengatakan tidak dinikahi, dari budak dan seterusnya. Dari Maria Al-Qibtiyah itu. Dan atau sudah tahu kisahnya? Oh, tidak tahu. Saya kisahkan sedikit. Rasul waktu itu Hafsah sakit. Begitu Hafsah sakit, Hafsah itu minta pulang, jadi dirawat di rumah orang tuanya. Diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian Maria itu rumahnya tidak ada di samping masjid. Kalau istri Nabi itu rumahnya di samping masjid itu. Tapi kalau Maria Al-Qibtiyah itu rumahnya ditaruh di arah Kuba, Masjid Kuba. Jadi agak lumayan jauh loh, sekitar mungkin 5 kilo gitu ya dari itu. Nah, suatu hari itu ketika Hafsah pulang ke rumah, maka Maria itu masuk ke rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah itu posisinya hari ini nggak ada rumahnya. Posisinya adalah kalau bapak-bapak mengucap salam ke Rasul, di mana bapak-bapak berdiri itu rumah Hafsah. Tahu Bapak ya? Yang pernah umroh haji tahu. Jadi bapak-bapak kalau mengucap salam ke Rasul yang hari ini masuk dari babu salam itu, nanti keluarnya di bab baki itu, maka di mana bapak-bapak berdiri mengucap salam ke Rasul, itulah rumahnya Hafsah dulu. Waktu Hafsah sakit kan pulang. Nah Maria itu main ke rumahnya Hafsah itu, masuk ke rumah Hafsah, ada Nabi di sana. Ternyata Hafsah hari itu pulang ke rumahnya. Dilihatnya ada Maria, marah besar Hafsah radhiyallahu anha, marah ke Nabi SAW. Gitu ya, bapak-bapak hati-hati itu. Walau itu halal buat Anda, hati-hati. Masuklah ke situ dan Hafsah marah, kemudian Nabi minta baik. Ini masalah ini tolong dirahasiakan saja antara aku dan kamu, Rasul dan Hafsah. Hafsah nggak nahan, Pak, nggak tahan, mungkin nggak tahan dengan marahnya, cerita dia ke Aisyah. Nah gitu. Dan Nabi marah karena ini masalah rahasia. Rahasia ini tidak boleh diumbar begitu. Oke. Masalah yang kedua tentang tema itu adalah tema minuman madu itu. Ya, kisah minum madu yang saya sudah pernah ceritakan tentang ini gara-gara madu ngasih madu, kan? Jadi dikasih minuman madu itu, disebutkan di rumahnya Zainab
binti Jahash radhiyallahu anha. Nabi kan keliling ke rumah istrinya ya, kalau pagi dan sore hari satu-satu ditemui. Masuk ke rumah Zainab nggak keluar-keluar, kelamaan itu. Istri lain sudah nunggu kan giliran untuk ditemui Nabi. Ternyata Nabi disuguhi madu dikasih ke Nabi, disuguhkan ke Nabi, Nabi minum dulu dan seterusnya. Dan itu ternyata Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha ini berkolaborasi untuk mengatakan ke istri, yuk kita sampaikan ke istri lain, ya kan, bahwa nanti kalau Nabi datang ke rumah-rumah kalian, katakan aroma mulutmu tidak sedap ya Rasulullah. Madu apa? Madu kan nggak ada masalah. Madu itu malah menetralkan, iya kan? Nggak ada. Jadi itu karena masalah kecemburuan semuanya. Disitulah kemudian Nabi sampai mengatakan kalau gitu Nabi saat itu mengharamkan meminum madu. Itulah yang kemudian ditegur Allah di ayat pertama surat At-Tahrim itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah tegur, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Itu kisahnya. Ya. Kita yang ketiga yang disebut akumulasi. Yang ketiga adalah bahwa dari tahun ke tahun ekonomi Nabi dan sahabat itu kan grafiknya naik gini, Pak. Terus naik. Jadi makin sahabat itu makin hari makin kaya. Tapi kehidupan Nabi nggak kunjung kaya. Padahal Nabi itu bisa punya hak yang lebih besar dibandingkan muslimin lain. Contohnya ada fai. Fai itu kan harta rampasan perang yang itu murni Nabi yang punya hak mengaturnya. Itu fai, beda dengan ghanimah. Maka istri-istri Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah, putri-putri Persia itu hidup dengan begitu nyaman dan mewahnya. Sementara engkau adalah Rasul yang lebih mulia daripada Persia. Tidakkah kau izinkan kami hidup seperti mereka? Itu membuat Nabi marah. Marahlah. Kenapa tidak? Masa iya pantas istri Nabi ngomongin duit belanja. Itu maksudnya. Jadi Masya Allah, Pak. Ya sesuaikan dirilah para ibu-ibu ya, menyesuaikan diri, Masya Allah. Gak pantas lah. Pembahasannya ini pembahasan akhirat, pembahasan peradaban, terus tiba-tiba ngomongin uang belanja. Bukan gak boleh sih Bu, kalau kurang belanja besok nanti malam minta juga gak apa-apa. Tapi maksud saya pembahasannya jangan ingin hidup seperti putri Persia. Maka Nabi marah. Nah ulama mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi tiga hal itu adalah akumulasi. Tergabungkan itu membuat Nabi sangat marah pada istri-istrinya dan terjadilah peristiwa Nabi menjauhi istrinya 1 bulan lamanya. Gitu. Jadi rumah tangga Nabi itulah ada fluktuasi naik turunnya kayak gitu. Justru itu situ indahnya. Karena ternyata di situ ada masalah dan kita ini diajari langsung oleh Nabi bagaimana cara menyelesaikannya. Masalahnya apa, cara menyelesaikannya apa. Gitu ya. Kecemburuan Nabi SAW, kecemburuan kecemburuan istri-istri Nabi. Kecemburuan istri-istri Nabi itu ada kalanya Nabi sikapi dengan senyum-senyum aja. Disenyumi beres, selesai urusannya. Lagi cemburu. Ya, cemburu. Bahkan ketika sahabat pun tahu bahwa istri Nabi lagi cemburu, simpen. Nabi cuma mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Simple gitu ya. Tapi ada cemburu yang oleh Nabi dimarahi. Sampai Nabi mengatakan aja'aki syaitanuki, apakah datang setan kalian? Apa datang setanmu? Itu Nabi bicara sama Aisyah ketika Aisyah mencemburui Nabi saat Nabi sedang ingin berbuat kebaikan. Nabi lagi berbuat kebaikan. Malam hari Nabi ke Baqi untuk dengan sendiri bertulus, tidak ada apapun, nggak ada yang tahu. Nabi dengan tulusnya mendoakan para sahabat yang telah meninggal dimakamkan di Baqi. Diikuti Aisyah radhiyallahu anha dan babnya di kepala Aisyah hanya ketakutan Nabi ke rumah istri yang lain. Gitu. Jadi makanya ibu-ibu kalau cemburu mohon yang berlevel, berkelas gitu lah. Karena di saat itu Nabi langsung bilang, setanmu lagi datang ya. Jadi ada kalanya disenyumin Nabi SAW. Karenanya bapak-bapak juga harus berilmu, tahu cemburu mana yang harus disenyumi saja dan cemburu mana yang harus Anda tegur. Jangan ngamuk mulu kerjaannya Bapak ya, gitu ya. Jadi memang ada berbeda levelnya. Harus belajar. Harus kita pelajari itu semuanya. Baik, hadirin dirahmati Allah, ada sisa waktu, insya Allah nanti kita bisa tanya jawab. Tapi itu cuma cuplikan fragmen dari kisah kehidupan Nabi, tentu sangat banyak dan semuanya menjadi sangat mulia.
belum lagi kita bicara tentang Nabi dan anak-anaknya, Nabi dan cucu-cucunya. Ya, dalam bagaimana Nabi SAW mendidik keluarganya, cuma ambillah sebuah semangat bahwa rumah tangga itu kalau dibina dengan sangat baik, maka perbaikan umat ini bermula dari rumah tangga kita itu. Dan ini artinya kita harus belajar kepada orang yang terbaik di keluarganya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam, saya kira itu. Saya kembalikan ke Ustaz Abdurrahman. Masya Allah. Sedikit kita dapat gambaran mengenai bagaimana bentuk keluarga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang kurang jelas, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ada yang silakan Mbak. Panitia, ada mic. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Karim, saya akan bertanya Silakan Pak. tentang keluarga Rasulullah. Rasulullah ini menurut penjelasan jenengan tadi itu kan istrinya ada 11. Apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran yang Allah berfirman, wangkihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini yang pertama. Yang kedua, apa konsep Rasulullah membina istri yang sebanyak itu kok tidak ada yang bentrok, tidak ada yang khusus dan lain sebagainya. Padahal saya ini punya istri satu aja kadang-kadang sulit membina itu. Tenang. Saya Ini bukan curhat ini, tenang. Kalau di Mekah itu, Siap. Madinah itu saya sering diomongkan sama orang-orang Arab itu. Antum min Indonesia, kam zaujutuka, ana wahid. Oh, sohir. Jawabnya orang-orang Arabi di sana. Iya. Yang selanjutnya Ustadz Karim, saya akan minta penjelasan tentang Rasulullah bersama Aisyah. Kalau ada giliran pernah berkata begini Aisyah, ma ra'aitu minni wa ma ra'aitu minhu. Ini ucapan Aisyah suatu saat dapat giliran dari Rasulullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Yang pertama, apakah tidak bertentangan? Tidak, karena ada beberapa hal yang oleh para ahli ilmu Islam disebut sebagai khosoisnya Rasul SAW. Dia hal-hal yang khusus bagi Rasul SAW. Bahkan ada sebagian amal itu yang hukumnya sunnah bagi kita tapi wajib buat Nabi. Amal itu ada yang sebagian buat kita sunnah hukumnya. Buat Nabi dia wajib hukumnya. Ada amal yang buat kita hukumnya makruh, buat Nabi boleh. Contohnya puasa nyambung itu, puasa wisol itu. Kan kalau puasa kita harus buka Pak kalau maghrib. Tapi kalau Nabi boleh untuk tidak buka. Puasa terus nyambung itu Nabi boleh. Kalau selain Nabi tidak boleh. Sebagian ahli ilmu menghukuminya makruh hukumnya. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang khusus buat Nabi, termasuk diantaranya adalah menikahi lebih dari
4. Itu khusus buat Nabi SAW. Untuk umatnya untuk umatnya maksimal 4. Makanya itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu. Para sahabat Nabi dulu ya istrinya maksimal 4. Bahwa nanti di total lebih dari 4 itu ya biasa juga. Ya, tetapi ketika satu kali jalan dia maksimal hanya 4. Bahwa nanti mungkin ada yang meninggal atau ada yang cerai, kemudian diganti yang lain dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa resepnya? Memang tadi teman-teman, sebagai suami ini memang ilmunya harus lapang. Kalau ilmunya lapang tuh insya Allah hatinya juga lapang. Karena dia tahu strategi itu nggak cuma satu poin, Pak. Dia banyak jalan dia tahu, karena ilmunya banyak. Itulah salah satu cara Nabi untuk melapangkan itu. Karena kalau gampang sumpek, Pak, kan ada masalah dikit sumpek, masalah dikit sumpek, nah itu lama-lama pergi juga tuh suami kan. Padahal istri cuma satu. Tapi kalau kita punya ilmu yang lapang, maka akan banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh. Antar istri Nabi terjadi bentrok, iya kayak tadi itu, Pak. Bentroknya tadi saling marah antar mereka. Kadang-kadang memposisikan Nabi di posisi yang kadang-kadang Nabi juga sulit posisinya gitu. Tapi tadi bahwa ada hal-hal yang memang disikapi dengan senyum, kadang-kadang ada hal-hal yang oleh Nabi SAW disikapi dengan cara yang biasa saja dan seterusnya. Ya, jadi ini semua berawal dari ilmu tadi itu. Dan apalagi kalau penyebab kemarahan istri Nabi itu biasanya babnya adalah cemburu. Waktu Ummu Salamah mau dinikahi oleh Nabi, Ummu Salamah kan keluhannya itu, Pak. Keluhannya adalah ya Rasulullah, saya ini wanita dengan beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah saya ini wanita pencemburu berat. Nabi mengatakan, adapun cemburumu semoga Allah menghilangkannya darimu. Menghilangkan itu bukan berarti Ummu Salamah tidak punya cemburu. Tetap punya cemburu, tetapi cemburu yang negatif yang hilang. Nah itu. Jadi karena cemburu itu ada yang positif dan negatif. Nah, yang negatifnya yang hilang. Gitu, Pak. Adapun yang ketiga saya tidak tahu, Pak. Saya baru dengar kalimat tadi itu. Saya tidak tahu persisnya kalimat itu seperti apa, Allah alam. Itu saya kira. Kalau saya boleh menyempurnakan apa yang ditanyakan Bapak tadi, apakah Rasulullah SAW itu setiap menikahi istri-istrinya ini, apakah ada perintah dari Allah untuk menikahi perempuan itu atau dari Rasulullah sendiri? Baik, ini sih bukan menyempurnakan, San. Ini Ustaz Abdurrahman iseng sendirian ini. Tapi sudah nggak ada wahyu turun saat ini, jadi antum nggak perlu nunggu wahyu, nggak ada wahyu turun. Rasul SAW menikah itu tidak mesti harus dari wahyu. Bahkan setahu saya yang berdasarkan wahyu itu lebih sedikit dibandingkan yang tanpa wahyu. Yang berdasarkan wahyu umpamanya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu sebelum dinikahi Nabi atau Nabi SAW pernah dihadiri oleh Jibril, kedatangan Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril membawa kain sutra, gitu ya, dan di situ ada wajahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Jibril mengatakan ini istrimu dunia dan akhirat. Oke. Atau kisahnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha dalam surat Al-Ahzab 37 itu kebanggaannya Zainab binti Jahash. Jadi para istri Nabi itu, ini hebatnya teman-teman ya, hebatnya. Istri Nabi itu kalau lagi kumpul, kalau lagi ngobrol sesama mereka, ya kan, mereka itu bisa selalu punya kata untuk membanggakan dirinya di atas yang lainnya. Zainab binti Jahash itu membanggakan selalu dengan kalimat begini, iyalah kalian semua ini istri Nabi yang lain selain saya, kan yang menikahkan kan bapak-bapak kalian. Saya ini yang menikahkan Allah langsung. Al-Ahzab 37 itu. Gitu ya. Pokoknya selalu ada kata yang bisa munculkan dirinya. Itu indahnya, artinya masing-masing istri merasa dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Oke. Jadi rata-rata istri Nabi SAW itu dinikahi oleh Nabi SAW itu tanpa wahyu. Tidak selalu ada perintahnya. Ya, tapi tadi ada yang umpamanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu waktu suaminya meninggal sebagai seorang mujahid dan meninggal, itu kan meninggalkan anak kecil-kecil, Pak. Sehingga para sahabat itu peduli. Nah, jadi ada tema menolong juga. Kepedulian.
begitu peduli, makanya Ummu Salamah kan ditawari, bagaimana kalau nikah sama Umar, nggak mau. Gimana kalau nikah sama Abu Bakar, nggak mau. Yaudah, kalau level Abu Bakar sudah tidak mau, berarti harus Rasul yang maju. Nah gitu. Udah level tertinggi sahabat, karena Abu Bakar itu level tertinggi, nggak mau berarti harus siapa lagi kalau bukan Rasul? Rasul maju. Nah itu sesuai dengan doanya Ummu Salamah waktu suaminya meninggal itu, Nabi menjenguk dan kemudian Nabi keluar dari rumah, kemudian terdengar tangis Ummu Salamah, ternyata suaminya meninggal. Kemudian kan doanya Ummu Salamah itu, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha itu ya. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik dari ini. Nah ternyata cara Allah menggantinya, maka diberikan suami yang lebih baik. Karena memang Ummu Salamah itu adalah suaminya sebelum meninggal, memang suaminya pesan, nanti kalau aku meninggal, aku berharap kau menikah lagi. Kemudian suaminya berdoa, ya Allah, berikan pada Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia. Ada orang kayak gitu, Pak. Ada sahabat lain, yaitu contohnya Abu Dzar. Abu Dzar pesan ke istrinya, nanti kalau aku meninggal, kamu jangan nikah lagi. Ada juga yang begitu. Jadi ini leluasa, teman. Dan akhirnya begitu dengar kalimat suaminya, istrinya bilang, ya Allah, aku lamar Abu Dzar di surgamu nanti. Nah gitu ya, semuanya indah lah. Begitu Ustaz Abdurrahman. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana peran Rasulullah SAW sebagai suami dalam menafkahi keluarganya? Apakah nafkah tersebut berasal dari harta ghanimah saja, atau Rasulullah SAW juga mencari ma'isyah dengan berdagang atau yang lainnya? Jazakumullah khairan. Baik, ya ini banyak ditanyakan. Apakah Rasul setelah menjadi Rasul itu sumber mata pencaharian beliau apa? Sebelum beliau jadi Nabi, beliau berdagang. Apalagi ketika sudah menikah dengan Khadijah, maka kan modal Khadijah itu besar sekali. Ini pengusaha yang sukses. Tapi setelah beliau menjadi Nabi, sudah nggak bisa lagi dagang, Pak. Sudah nggak bisa lagi dagang. Jadi Rasul itu sudah tidak dagang ketika beliau jadi Nabi. Nah, nggak bisa, karena sudah. Kok jangankan sampai dagang, Pak. Itu baru terima wahyu pertama itu, Rasul datang begitu yakin bahwa itu wahyu. Nabi berkata kepada, begitu turun perintah untuk berdakwah, ya yuhal muddatsir qum fa'andzir, bangun, berdiri, berikan peringatan. Saat itu nanti Nabi mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, kata Nabi, laqad madha ahdun naum, sudah habis waktu tidur saya. Dengan perintah seperti ini nih, sudah nggak ada lagi waktu saya untuk tidur. Jadi udah nggak sempat ngurusi pasar, Pak. Untuk jualan apanya udah nggak sempat. Karenanya Nabi itu makanya gitu. Kadang-kadang ya kalau tidak ada makanan ya puasa betulan. Nah, Nabi itu orang yang tidak mungkin menampakkan ketidakmampuannya, kemiskinannya, itu nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, betul nggak makan, sudah. Adanya cuma air sama kurma 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut di rumah istri si Nabi. Sudah kejadian. 3 kali hilal, itu artinya 2 bulan. 3 kali hilal itu 2 bulan. 2 bulan berturut-turut tidak ada makanan kecuali air dan kurma. Cobain kalau percaya, Pak. Betapa susahnya itu. Tapi itu kenyataannya. Sehingga dari mana sumbernya? Gitu ya. Dari mana sumbernya? Ada beberapa sumber. Sumber pertama adalah hadiah dari para sahabatnya. Nabi tidak menerima sedekah karena Nabi tidak boleh makan harta sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Nabi dapat hadiah-hadiah. Kadang-kadang datang pengusaha seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Pengusaha besar datang ke Nabi, nanti ngasih hadiah sendal, baju, gitu, Pak. Nabi terima hadiah. Karena itu sebagai sambung persaudaraan. Kemudian sahabat kaya raya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ini pemimpin masyarakat Khazraj. Pemimpin besar ini kaya raya dan itu bisa setiap hari dia ngundang puluhan orang untuk makan di tempat dia itu, tiap hari bisa, Bang. Jadi kalau hari ini alhamdulillah mulai muncul gerakan ngasih makan gratis, ya,
di mana-mana. Itu Sa'ad bin Ubadah dari dulu begitu. Waktu masih sulit makanan di awal-awal Madinah, kalau sudah habis sholat isya begini, Nabi lihat mulai pada kelaparan tapi nggak ada yang bisa dimakan. Nabi umumkan, kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya sisa makanan untuk 1 orang, bawa saudaranya 1. Yang cukup untuk 2 makan, bawa 2 orang, dan seterusnya. Pokoknya masih ada sisa makan, tolong dibawa saudaranya. Ada yang bawa 1 orang, bawa 2 orang, bawa 3 orang. Sa'ad bin Ubadah bawa 80 orang. Orang kaya raya, Pak. Antum mau saya kasih doanya Sa'ad bin Ubadah? Doanya nekat ini. Saya kasih, tapi kalau antum berdoa, antum tanggung jawab di hadapan Allah sendiri masing-masing ya. Ini agak ngancam sedikit doanya, karena doanya ini luar biasa, antum pasti senang banget doanya. Ya, cuma tanggung jawabnya nggak mudah, karena Sa'ad bin Ubadah itu kayak gitu model orangnya. Sa'ad bin Ubadah doanya begini, Pak. Doanya adalah, kata beliau, ya Allah, saya ini adalah orang yang tidak cocok dengan hal yang sedikit. Jadi saya ini kalau dapatnya sedikit itu tidak akan baik, dan memang tidak pas untuk saya hal yang sedikit itu. Simpel doanya ya. Maka Sa'ad bin Ubadah itu kaya raya, Pak, tapi jangan cuma bicara kayanya. Sa'ad bin Ubadah itu kedermawanannya itu sampai legenda. Dari mulai turunan bapaknya sampai anaknya. Anaknya namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu majma'in, itu legenda juga kedermawanannya. Gitu ya. Jadi kalau antum pakai doa itu, antum tanggung jawab dengan kedermawanan. Itu aja. Baik. Maka dari kadang itu Sa'ad bin Ubadah itu suka ngantri makanan ke istri-istri Nabi itu. Juga sahabat-sahabat lain. Sampai istri Nabi itu pernah protes ke Nabi, ya Rasulullah, sampaikan dong ke sahabat-sahabatmu, kalau ngasih hadiah itu nggak usah nunggu waktu engkau di jatahnya Aisyah, kenapa sih? Gitu. Karena sahabat itu juga gitu. Sahabat tuh kalau ngasih hadiah itu nunggu Nabi di rumah Aisyah baru datang ngasih gitu. Sampai istri lain protes itu. Istri lain sampai protes itu. Lah, masuk kita ngomong ya kan Nabi juga gimana wong cuma dikasih gitu. Baik. Kemudian jadi, dan itu teman-teman jadi konsep nanti di sepanjang sejarah Islam setelah Rasul, jadi konsep bahwa makanya di dalam Islam itu ada istilah namanya waqful fuqaha. Dulu dalam Islam itu para ahli ilmu itu disuruh fokus dengan ilmunya, urusan kesejahteraannya diurusi oleh wakaf produktif. Jadi konsep ini akhirnya gitu. Karena kalau ahli ilmu sibuk nyari duit, ahli ilmu sibuk ngamen, Pak, sudah nggak jadi itu ilmu. Mana dia sempat baca buku, mana dia sempat menganalisa ilmu, mana sempat dia meneliti. Wong kerjanya keliling ceramah di mana-mana. Yang kapan belajar ilmunya? Di tengah sekian banyak literatur Islam itu. Padahal orang kayak Anda yang bisa baca, kan begitu. Nah itu harus ada solusinya, teman-teman. Solusinya dalam Islam itu dimunculkan wakaf-wakaf produktif untuk menopang kesejahteraan para ahli ilmu itu. Bahkan dulu ahli ilmu kadang-kadang duduk aja di situ, duduk situ. Di ruangan itu duduk saja. Kerjanya cuma apa? Baca buku doang kerjaannya. Baca buku, meneliti, menganalisa, kemudian menulis kembali apa segala macam, memberikan pengajaran. Orang kalau nanya malah mudah kan? Mudah. Coba umpamanya kalau di Masjid Ar-Royan ini ada ahli ilmu didudukkan di sini dibiayai dengan wakaf produktif. Orang se-Jombang kalau mau tanya ilmu apa kan pasti ada ustadznya di sini. Datang aja, asal antum datang jam sekian, beliau masih ada. Nah ini nyari ustadz susah, Pak. WA juga nggak dijawab-jawab kan? Iya, susah kan? Itu. Jadi itu jadi sistem. Oke. Kemudian beliau juga dapat jatah ghanimah. Kan ghanimah itu 1/5-nya jatah Nabi SAW. Nanti oleh Nabi akan dibagi ke orang fakir, miskin, ibnu Sa'id ya. Itu pembagian terserah Nabi. Yang kedua yang utuh adalah fai'. Fai' itu adalah rampasan perang, tetapi muslimin tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk memenangkannya. Kalau ghanimah itu muslimin perlu betul-betul bertenaga untuk perang betul, tapi kalau fai' tidak, musuhnya datang nggak lama nyerah gitu, nggak perlu tenaga. Maka ketika mereka nyerah, harta yang diambil oleh muslimin dari rampasan perang itu namanya fai', dan itu seutuhnya terserah Nabi mau diapakan oleh Nabi gitu ya. Itu sumber-sumber dari ma'isyah Nabi Rasulullah SAW. Baik,
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nikahnya Rasulullah yang 11 atau lebih dari satu. Kalau kita amati Ustaz ya, Nabi menikah dengan para janda yang sudah usia lanjut, kan begitu. Kemudian dari kehidupan beliau sepenuhnya untuk urusan agama, kan begitu. Dan menikahnya pun untuk menjalin kekerabatan dengan para istrinya, sehingga dakwahnya diterima di kaum-kaum yang dari istri-istrinya gitu. Nah, sehingga dengan demikian Nabi mengalami kemudahan, kan gitu. Nah, untuk sekarang ini, di masa sekarang, di zaman sekarang, ketika seseorang ingin menikah lagi atau lebih dari satu, yang kehidupannya belum tentu itu agama, kan gitu. Kemudian mama dia mau menikah lagi pun pasti yang dicari yang lebih cantik dari istrinya. Nah, dengan orientasi seperti itu, apakah dibenarkan di dalam Islam? Meskipun menikah lebih dari satu itu diperbolehkan gitu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Hafsah dan Aisyah tadi, ketika memasukkan meminta Nabi untuk meminum madu, kemudian menyuruh istri yang lain untuk mengatakan bau nafasnya tidak enak. Saya penasaran apa tujuan beliau berdua mengatakan kepada istri-istri yang lain supaya nafasnya Nabi tidak enak baunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya pikir masalah ini sudah selesai di umat, ternyata belum selesai. Yaitu pertanyaan, dan ini saya mengoreksi pertanyaannya karena ternyata ini masih dipahami salah oleh umat ini. Ini kesalahan, ini bukan salah antum, bukan salah umat ini. Yang salah ustadz-ustadzahnya. Karena ustadz-ustadzahnya nyampaikannya emosional. Apalagi ustadzahnya, emosional banget itu. Menyampaikannya, gitu ya. Siapa yang bilang kalau istri Nabi itu tua-tua? Nggak ada yang tua istri Nabi itu, Mas. Kalau janda benar, istri Nabi yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, saya bisa tunjukkan data dan literaturnya. Istri Nabi tidak ada yang tua. Kecuali Saudah tadi itu radhiyallahu anha, saya sudah ceritakan tadi. Ada yang menyebutkan dinikahi umur 55 tahun. Sisanya setelah itu paling yang tua kayak Ummu Salamah. Ummu Salamah itu belum 30 tahun. Sisanya 18 tahun, 20 tahun. Itu memang sudah janda. Memang sudah janda gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya saya sih menyampaikan kepada para ustadz-ustadzah lah melalui mimbar ini, kalau menyampaikan ini jangan pakai emosi, pakai ilmu ya. Itu kalau memang betul apa yang disampaikan istri Nabi tua-tua, tunjukkan literaturnya, nanti saya tunjukkan literatur saya ya. Dan istri Nabi muda-muda. Bahkan kalau babnya cantik teman-teman, luar biasa, ada tulisan luar biasa menarik, ditunjukkan literaturnya, dari literatur dituliskan itu. Setelah Khadijah, untuk Khadijah orang luar biasa, dari 10 istri Nabi itu paling hanya ada 3 yang tidak kesebut cantik, tapi juga tidak jaminan tidak cantik. Jadi artinya istri Nabi cantik Pak, cantik. Jadi sudah menjawabkan pertanyaan keduanya gitu. Artinya kalau babnya hanya apakah boleh, loh itu dalam Islam sah. Kemudian ada yang bilang gini, tapi Pak, bapak itu nikah cuma karena syahwat. Loh, nikah itu harus pakai syahwat toh. Loh, antum gimana nikah nggak pakai syahwat itu? Betul nggak Ustaz? Bapak semangat banget. Memang beneran kalau ginian Ustaz. Betulan saya. Justru ketika pembahasan tentang tingkat dengan syahwat itu teman-teman, syahwat itu sendiri PR besar sendiri. Ketika dia tidak selesai dengan satu istri, maka harus lebih. Kalau tidak bahaya loh. Bagaimana kalau terjatuh dalam zina? Betul kan? Jadi tidak benar kalimat-kalimat itu. Ya sekali lagi saya ngomong para ustadz-ustadzah nih. Bukan antum lah, antum kan tinggal dengerin doang.
para ustaz-ustaz tadi jangan emosional kalau menyampaikan ini. Kalau ini masalah, loh memang ini masalah syahwat salah satunya. Kalau cantik, loh istri Nabi itu cantik-cantik, apalagi muda. Ini istri Nabi muda-muda, apalagi. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, ini indahnya kalau membahas ilmu itu pakai ilmu ya. Nggak pakai emosi, pakai ilmu. Dan bagaimana itu di literatur Islam tercatat hal-hal seperti itu. Baik, maka apakah kemudian bisa boleh? Ya sudah, jelas berarti nggak ada masalah dengan hal itu. Ya, tidak ada masalah bahwa kemudian babnya tadi ini kan tidak memikirkan dakwah dalam pernikahan Nabi. Tadi saya sudah bilang, pernikahan Nabi itu tidak semuanya bicara tentang masalah dakwah. Tidak semua masalah dakwah. Nabi tadi saya tidak sempat bertutur tentang tema cinta. Tema cinta di kehidupan rumah tangga Nabi itu luar biasa indahnya, Pak. Iya, ada bab cinta. Bab cinta. Ya, dan maka ketika Rasul ada isu Rasul mau menikahi Ummu Salamah, itu yang repot Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kemudian nyari informasi karena begitu dia nggak kenal, Aisyah tidak terlalu kenal dengan Ummu Salamah sebelumnya. Dia dengar-dengar bahwa Ummu Salamah itu orangnya pintar, cantik, apa gitu ya. Akhirnya Aisyah penasaran, cari sendiri beritanya. Dicari sendiri beritanya, dicek betul Ummu Salamah itu. Kemudian kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah itu lebih dari yang mereka gambarkan. Nah itu tambah seruan. Lebih dari yang mereka gambarkan. Memang luar biasa orangnya, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya. Kalau masalah kisah Hafsah Aisyah tadi, kenapa mereka mengatakan suruh mengatakan mulutmu aromanya tidak sedap itu faktornya adalah karena sebenarnya mereka ingin menunjukkan protes bareng-bareng kepada Nabi. Ya, dipimpin oleh Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Mereka menunjukkan protes ke Nabi SAW bahwa pokoknya mereka tidak suka lah, gitu ya, karena sebenarnya berawal dari kecemburuan disulutkan ke yang lainnya. Nah, babnya cuma itu, supaya nanti Nabi tahu bahwa kan Nabi akhirnya tahu juga memang. Oh, kalau kok sama kalimatnya ya kan? Masuk sini sama, masuk situ sama, masuk sini sama, ini pasti ada satu sumbernya. Oh iyalah. Nah gitu. Jadi setelah Nabi kemudian maka ambil keputusan tadi, Nabi mengharamkan untuk tidak minum madu setelah itu. Ditegur Allah. Madu itu halal loh. Kenapa kamu haramkan wahai Nabi? Maka diminta Nabi untuk menebus sumpahnya. Menebus sumpahnya. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Jadi disuruh untuk nebus sumpahnya karena sumpahmu sudah salah. Karena kamu berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami tutup pengajian ini. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Amin. Dan bisa menjadi pijakan kita di rumah tangga kita untuk bisa meniru keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita doakan saudara kita selaku sekretaris Yayasan Masjid Ar-Rayyan ini, yaitu Bapak Muhammad Hasan Bazet, saat ini mengalami sakit dalam kondisi kritis. Semoga Allah SWT menyembuhkan beliau, insyaallah. Allahumma rabban nas dzibil bas ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqamah. Kemudian yang berikutnya kami umumkan, insyaallah kajian untuk bulan Maret kita bertemu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret di tempat ini dengan Ustadz Asep Sobari LC. Kami ulangi, hari Sabtu tanggal 30 Maret kita bertemu dengan kita undang kemari Ustadz Asep Sobari LC. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon Ustadz Budi Azhari bisa memimpin doa.
Mari kita tutup dengan doa. Hadirin dirahmati Allah. Untuk saudara kita yang diberikan sakit, semoga Allah berikan kesehatannya. Semoga Allah berikan untuk bisa berkumpul bersama kita kembali dalam amal-amal kebaikan. Dan semoga Allah berikan juga kesehatan, afiat untuk kita semuanya. Dan diberkahi kita, di ilmu kita, di sisa usia kita, di keluarga kita, di anak keturunan kita, di harta kita. Dan semoga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada Islam ini di negeri ini, dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyaksikan saat Allah menegakkan syariatnya di bumi Nusantara ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minin fi kulli makanin wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.